Isu kenaikan PPN 12% akhir tahun lalu membuat banyak toko retail yang terlanjur menaikkan harga dan mematok tarif baru. Terkait itu, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, Kementerian Keuangan menyatakan toko retail yang sudah mengenakan tarif pajak pertambahan nilai 12% akan mengembalikan dana yang telah dikutip pada konsumen. Lalu bagaimana skema pengembalian dan pengawasannya, kita bahas bersama Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak. Selamat sore Bu Dwi, terima kasih atas waktunya. Selamat sore Mbak Ayu. Baik Bu Dwi, ini kan di lapangan ya, ada beberapa peritel yang sudah terlanjur menaikkan PPN menjadi 12% karena aturan yang berubah di menit-menit akhir. Ini pasti membingungkan bukan hanya untuk peritel tapi juga untuk masyarakat. Tanggapannya seperti apa Bu? Ya, terima kasih Mbak Ayu. Mungkin ini untuk mengklarifikasi juga, terima kasih kesempatannya. Bahwa dalam hal ini pemerintah memberikan waktu untuk masa transisi penerapan tarif efektif ini. Jadi pemerintah dalam hal ini memberikan waktu 3 bulan bagi para pengusaha untuk menyesuaikan. Nah, bagi yang telah terlanjur memungut PPN 12%, tentunya akan ada mekanisme pengembaliannya. Nah, oleh karena itu tadi dengan waktu 3 bulan ini dirasa cukup waktunya bagi para pengusaha untuk mengembalikan. Nah, bagaimana caranya? Ya, bagi PKP yang sudah terlanjur mengenakan PPN dengan skema 12%, dalam hal ini pengusaha diminta untuk mengganti faktur atau menyesuaikan fakturnya menjadi tarif efektif 11%. Oke. Nah, bagaimana penghitungan tarif efektifnya? Yaitu 12% dikalikan dengan 11/12 kali dasar pengenaannya atau DPP-nya atau harga jualnya. Nah, itu sebetulnya sama, hasilnya adalah 11%. Nah, jadi dalam hal ini sekali lagi kami minta kepada para pelaku usaha PKP untuk menyesuaikan dengan mengganti fakturnya menjadi tarif efektif 11%. Nah, bagaimana yang sudah terlanjur dipungut? Nah, ini kami minta kepada para penjual untuk juga mengembalikan kepada para pembeli yang memang sudah terlanjur dipotong 12%, pengembalian sebesar 1% ini. Ini bisa langsung diminta kepada para penjualnya. Kenapa? Karena ini masih di awal, belum juga disetor ke rekening pemerintah. Jadi ini masih ada di penjualnya ini. Begitu Mbak Ayu. Oke, baik Bu Dwi, tadi Anda mengatakan bahwa penjual berarti bisa mengembalikan tarif yang sudah terlanjur dipatok kepada konsumen, begitu ya? Itu skemanya sudah diatur, apakah nanti akan skemanya diserahkan kepada pengusaha atau akan diatur oleh DJP? Sebetulnya teknis pengembaliannya tentu diserahkan kepada penjual masing-masing. Karena memang sekali lagi kami sampaikan dalam hal ini uang yang terlanjur dipungut 12% yang seharusnya 11%, itu ada kelebihan 1% ini belum disetorkan ke kas pemerintah. Nah, bagi kami sendiri terkait masa transisinya, ini peraturannya sedang dalam tahap finalisasi. Jadi sebentar lagi kita akan rilis peraturan mengenai aturan lebih lanjut mengenai hal ini. Baik, Ibu tadi Ibu juga mengatakan bahwa waktunya ada 3 bulan, berarti ini sampai di Maret 2025 katakanlah ya untuk melakukan penyesuaian tarif tadi. Nah, bagaimana kalau misalkan peritel yang sudah terlanjur mematok tarif 12% ini tidak mengembalikan kepada konsumen? Nanti mekanisme pengawasannya seperti apa? Tentu saja kami akan membantu para konsumen dalam hal ini ya. Dalam artian begini Mbak Ayu. Waktu 3 bulan ini dirasakan cukup bagi peritel untuk menyesuaikan sistemnya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dirjen pada saat media briefing bahwa waktu 3 bulan ini adalah berdasarkan juga masukan dari para pengusaha. Oke. Sebetulnya untuk melakukan penyesuaian sistem ini gitu ya. Jadi dalam waktu 3 bulan ini dirasa cukup bagi para pengusaha untuk menyesuaikan sistemnya kembali.
Jadi semoga ya kami tidak berandai-andai, semoga dalam jangka waktu 3 bulan ini memang segala sesuatunya bisa terlaksana dengan baik. Oke, Terima kasih Mbak Ayu. oke Ibu, pengawasannya nanti seperti apa tadi belum terjawab. Mungkin tidak kalau misalkan lebih dari 3 bulan ada sanksi yang dikenakan atau seperti apa? Oh, tidak ada sanksi. Tidak ada sanksi. Tidak ada sanksi karena kami yakin para pengusaha juga dalam hal ini akan bisa menyelesaikan dalam jangka waktu 3 bulan. Jadi tidak ada sanksi. Oke, baik Bu Dwi, peraturan ini kan membingungkan ya untuk pengusaha dan juga untuk masyarakat. Ada beberapa penilaian yang mengatakan jika memang peraturan ini diterapkan maka bisa menyebabkan deindustrialisasi. Tanggapan Anda seperti apa, Ibu? Justru yang ingin kami sampaikan adalah bahwa sebagaimana juga disebutkan oleh Bapak Presiden, oleh Ibu Menteri Keuangan, bahwa kenaikan PPN menjadi 12% itu adalah amanat undang-undang. Amanat undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Tetapi kemudian pemerintah melihat atau mendengar aspirasi masyarakat. Pemerintah memahami apa yang diinginkan oleh masyarakat. Sehingga kemudian tarif ini tidak jadi dinaikkan. Artinya dalam artian begini, tidak jadi dinaikkan untuk barang-barang tertentu. Kenaikan itu hanya untuk barang-barang yang kategori mewah yang memang hanya dikonsumsi oleh masyarakat atau kalangan mampu gitu ya. Karena kan juga sedikit sekali jenis barang yang dikenakan PPN 12% adalah tadi barang-barang yang dikenakan PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Itu kan sedikit sekali jumlahnya, pesawat misalnya, apartemen yang lux yang mewah, segala macam. Itu kan hanya sedikit sekali yang dikonsumsi oleh masyarakat yang memang benar-benar mampu. Jadi ketika polusi ini diterapkan, ya mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Artinya kami sebagai bagian dari pemerintah tentu saja kami akan melaksanakan program ini dengan atau kebijakan dari yang disampaikan oleh Presiden ini dengan sebaik-baiknya. Begitu Mbak Ayu. Baik, kita sama-sama akan menunggu sampai bulan Maret 2025 ini ya. Semoga nanti hak-hak konsumen bisa segera sampai dan dikembalikan lagi kalau misalkan sudah ada yang terkena pajak 12%. Terima kasih telah bergabung bersama kami sore hari ini. Ibu Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak. Selamat sore, sehat selalu Ibu. Assalamualaikum.